Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya di dalam surat Al-Baqarah tadi Allah SWT melanjutkan laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha kepadanya maktasabat dari apa yang diusahakan, wa 'alaiha dan kepadanya maktasabat juga apa yang didapatkan. Maksudnya yang pertama adalah laha maktasabat. Ini adalah baginya dia akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dia lakukan. Wal 'alaiha maktasabat, dan mereka juga akan mendapatkan sesuatu keburukan atau dosa dari memang apa yang mereka kerjakan. Salah satu hal yang menarik di dalam Al-Quran adalah tentang diksi. Diksi dalam bahasa Indonesia itu adalah pemilihan kata. Jadi ketika Allah mengatakan mengkelompokkan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk, maka Allah memilih dua kata yang berbeda. Kata yang berakar dari satu kata yang sama tapi memiliki makna yang berbeda. Pertama Allah mengatakan laha makasabat. Kemudian berikutnya dilanjutkan wa 'alaiha maktasabat. Kasabat, iktasabat. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa dua kata ini memang berakar dari satu kata yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Laha makasabat ini memiliki arti bahwa perbuatan baik itu adalah di mana itu adalah perbuatan baik yang kita itu tidak membutuhkan energi ekstra untuk melakukannya. Jadi mengalir saja. Tapi kalau iktasabat itu adalah perbuatan yang mana kita membutuhkan energi ekstra untuk bisa melakukannya. Maka menurut Ibnu Katsir ini memiliki dua makna. Makna pertama adalah tentang bagaimana Allah memberikan pahala dan dosa terhadap perbuatan yang kita lakukan, entah itu di dalam hati ataupun yang sudah dilakukan. Ketika itu adalah perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan pahala walaupun kita baru niat melakukan perbuatan baik, baru niat tok. Misalnya niat tadi mau sholat maghrib jamaah, niat ikut kajian, ternyata kemudian ada kendala nggak jadi, maka baru niat itu saja sudah mendapatkan pahala. Tapi kalau perbuatan buruk, wa 'alaiha maktasabat, kita itu harus melakukannya dulu baru kita mendapatkan dosa. Kalau baru niat melakukan perbuatan buruk, baru niat mau melakukan perbuatan dosa, baru niat tok, itu belum dihitung dosa. Tapi kalau sudah melakukan, barulah kita kemudian dihitung melakukan perbuatan dosa. Itulah makna pertama yang menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah kepada kita semuanya. Kemudian makna kedua gitu ya, dari arti tadi bahwa kasabat adalah perbuatan yang mudah kita lakukan, tapi kalau iktasabat adalah perbuatan yang perlu energi ekstra untuk melakukannya. Jadi kalau arti dari kata kasabat, perbuatan baik tadi, bahwa kalau kita melakukan perbuatan baik, maka umumnya kita itu bisa melakukannya dengan tenang, dengan nyaman, tanpa beban, bahkan bisa dengan riang gembira. Misalnya ngaji, sholat, atau perbuatan baik apapun. Kita ketika melakukannya kan tenang, enak, senang, nggak ada beban. Berbeda dengan kita melakukan perbuatan buruk. Kita membutuhkan energi ekstra. Dalam hal ini dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa karena perbuatan buruk ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Kalau perbuatan baik kan adalah sesuai dengan fitrah manusia, maka kita melakukan perbuatan baik ya enak saja, enteng saja. Tapi kalau melakukan perbuatan buruk itu selalu ada was-was di dalam hati. Baru niat perbuatan buruk, entah itu begal, entah jambret, maling, korupsi dan sebagainya, atau perbuatan buruk lainnya, itu baru mau memulai aja sudah was-was. Entah itu ya sudah nggak tenang hatinya, kemudian nanti kalau melakukan nanti ketahuan atau enggak, nanti kalau ketahuan, kalau ketangkap bagaimana, kalau dimasukin penjara bagaimana, selalu ada pikiran was-was di dalam hati. Kemudian lanjutannya Allah SWT berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi bahkan sebelum kita melakukan perbuatan dosa, bahkan sebelum kita melakukan perbuatan buruk, kita sudah memiliki perjanjian dengan Allah. Ya Allah, kalau kami melakukan perbuatan dosa, kami melakukan perbuatan salah, maka jangan hukum kami, tapi ampunilah kami. Apalagi perbuatan salah karena diakibatkan oleh lupa. Makanya di dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan dihukumi sebagai perbuatan dosa, tidak akan dihukum oleh Allah apabila melakukan kesalahan dengan 3 hal. 1 karena lupa, kedua karena keliru maksudnya sesuatu yang gak disengaja, misalnya ijtihad ternyata salah, itu makanya dikatakan ijtihad itu kalau benar dapat 2, salah dapat 1. Kemudian ketiga karena terpaksa.